23 tahun reformasi malah kalau bahasa anak gaul tuh malah makin ngadi-ngadi gitu loh. Malah makin ngadi-ngadi materi penegakan hukum kita hari ini. Mulai dari jaksa yang seharusnya menangkap atau menuntut atau mempenjarakan koruptor, hari ini jaksa malah membantu orang yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan, iya, atau penghakim, yaitu jaksa Pinangki diriku ini. Nah, caranya gampang banget loh. Kalian cukup buka di bit.ly/kelas zona hukum. Setelah itu, kalian tinggal pilih deh kelas mana yang ingin dipelajari. Ada aparat penegak hukum, praktisi, hingga guru besar. Nah, setelah kalian melakukan pembayaran, bahan belajar berupa video materi, softcopy materi, dan e-sertifikat langsung dikirimkan ke email yang didaftarkan pada saat pembelian. Udah deh, tinggal dipelajari kapanpun ada waktu kosong dan dimanapun. Gimana? Gampang banget kan? Selamat datang di Zona Hukum, tempat semua orang menambah wawasan dan keahlian di bidang hukum. Gue Tulus Pardosi. Gue Hasan. Kali ini gue dan Hasan akan membahas terkait dengan potret miris penegakan hukum di negeri plus 62. Nah, bagaimana sih sebenarnya potret penegakan hukum di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, Bro Hasan? Iya, benar. Nah, karena akhir-akhir ini kan banyak sekali terjadi gitu ya, Bang ya. Nah, sebenarnya kan pasca reformasi, salah satu cita-cita reformasi kan adalah menegakkan supremasi hukum, kan begitu, dan menghilangkan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun faktanya reformasi hari ini sudah 23 tahun, bahkan kan 98 ke 2021 menginjak usia ke 23 tahun. Ini membuat kita semacam menjadi pesimis begitu. Di 23 tahun reformasi malah kalau bahasa anak gaul tuh malah makin ngadi-ngadi gitu loh. Malah makin ngadi-ngadi materi penegakan hukum kita hari ini. Mulai dari jaksa yang seharusnya menangkap atau menuntut atau mempenjarakan koruptor, hari ini jaksa malah membantu orang yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan, iya, atau penghakim, yaitu jaksa Pinangki diriku ini. Dan ada banyak sekali potret-potret lain, Bro Hasan bisa cerita lah gimana kira-kira? Iya, apalagi akhir-akhir ini yang terjadi kan ada seorang polisi begitu kan dengan yang menyuruh pacarnya itu loh melakukan aborsi. Iya. Bahkan ada sampai ada hashtag yang viral di sosial media, percuma lapor polisi. Beberapa hari lalu di Twitter. Bahkan Kapolri sampai memberikan statement, kalau tidak bisa, saya potong kepalanya. Pertanyaannya kan, Bapak juga kepala. Siapa yang mau motong? Tapi oke lah. Kita bukan mau membahas secara satu persatu. Bukan ingin mengevaluasi polisi tentu. Kita bukan ingin mengevaluasi kejaksaan atau pengadilan ataupun advokat begitu. Yang dimana menurut undang-undang advokat mereka adalah penegak hukum begitu kan. Faktanya kita nggak tahu ya. Tapi di undang-undang advokat begitulah bunyinya. Begitu. Tapi kan yang pengen kita diskusikan sebenarnya, khususnya kan ini dalam praktik penegakan hukum pidana tentunya kan. Kalau kita tadi bicara polisi, jaksa, dan pengadilan kan, yang banyak bermasalah ini kan di praktik penegakan hukum pidana. Nah sebenarnya, kalau Bro Hasan ini melihat, seharusnya bagaimana sih sebenarnya praktik penegakan hukum yang baik dan benar itu? Waduh. Dan itu memang ini pertanyaan yang sulit. Sehingga saya yang bertanya, kalau Bro Hasan yang jawab kan begitu. Artinya kan, kita sharing lah, bagaimana sih menurut Bro Hasan praktik penegakan hukum yang benar itu harusnya gimana sih? Ya kalau menurut saya sendiri ya, satu memang sesuai dengan undang-undang begitu ya Bang. Betul. Ya? Karena memang landasan kita bergerak ataupun semacam kita melakukan sesuatu harus berdasarkan undang-undang. Dan yang kedua menurut saya, selain undang-undang, kita harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan betul, sisi-sisi kemanusiaan lah begitu ya. Betul. Jadi tidak ansih membuat hukum itu sebagai
ajang kekerasan, ajang balas dendam, tapi lebih kepada memberikan kesadaran bagi orang-orang yang melanggar begitu ya. Betul. Ya, oke. Memang sangat menarik lah kalau kita bicara potret penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini penegakan hukum pidana sangat memang banyak sekali, mulai dari ada yang main Smackdown lah, ada apa lah, banyak lah. Kalau kita bahas satu-satu, wah banyak banget gitu loh. Betul. Ada yang dia jalan-jalan sama pacarnya naik mobil dinas lah. Ada banyak banget lah gitu loh. Bahkan sampai Junko pacaran lah. Junko siapa ya, artis Korea. Ya itu di luar konteks lah. Jadi memang begitu. Tapi inilah sebenarnya. Kalau teman-teman bertanya, terus apa? Tujuan video ini apa? Kalau kalian berdua hanya ngoceh, pertama begini. Tadi Bro Hasan sudah sampaikan perspektifnya berkaitan dengan bagaimana harus berdasarkan undang-undang. Yang dimana sebenarnya itu adalah the philosophy of Restat, negara hukum. Begitu kan. Tanpa Bro Hasan sadar, itu adalah filosofi dari negara hukum. Bagaimana meletakkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam hal apapun. Begitu, bukan karena gue punya jabatan bisa gue suka-suka. Begitu, bukan karena gue misalnya Kapolri Zimbabwe misalnya kan, gue bisa suka-suka. Itu tidak. Tentu ada aturan-aturan hukum yang membatasi kekuasaan dan kewenangan seseorang. Itu tadi poin Bro Hasan. Nah, tadi juga Bro Hasan sudah bilang ada sisi humanisme, ada sisi kemanusiaan yang dimana bertujuan memberikan kesadaran bagi orang-orang yang dianggap melanggar. Atau kalau gue sih lebih kepada jangan anti kritik begitu. Sekarang tuh banyak banget aparat penegak hukum, di samping tadi keanehan-keanehan itu, yang anti kritik Bro Hasan. Jadi dikritik dikit langsung di DM. Di mana lu temen gue? Ada. Serius, ada kemarin di Polda daerah Afrika lah, nggak mungkin Indonesia nggak ada yang begitu. Di DM disuruh datang ke Polda. Kata saya kan, dia hanya ngekritik, ngekomen, mampus kata dia di komenan salah satu postingan polisi, begitulah kan. Malah dicari dia, disuruh datang ke Polda Afrika Selatan. Maksud saya kan, di era seperti saat ini yang memang kita hari ini buat video di sini, malam ini kita upload sudah bisa sampai Amerika. Betul. Tapi masih ada oknum-oknum penegak hukum yang masih berpikir ortodoks begitu loh, atau bahkan berpikir tertinggal. Ya sudah lah, kalau memang lu nggak suka terhadap pendapatnya, balas dengan pendapat. Betul. Mungkin kalau kita ngeliat polisi berdebat, seneng, walaupun agak susah nyarinya. Tapi kan kita seneng gitu, walaupun agak susah gitu. Betul. Tapi setidaknya kita kan seneng, ini benar-benar polisi nih gitu kan. Karena jangan sampai kita mengutip apa yang Hugeng sampaikan. Gimana tuh? Hugeng, polisi yang baik itu cuma 3. Polisi tidur. Waduh, kedua. Patung polisi. Ketiga. Baliho polisi. Ditambahin sama Gus Dur, Jenderal Hugeng. Itulah 4 polisi yang baik. Tapi ada juga jokes gini ditangkap. Waduh. Di daerah mana itu ngejokes gini ditangkap? Walaupun akhirnya memang di SP3 kan perkaranya. Jadi saya juga agak yakin ya. Sudah ada presidennya begitu. Betul. Jadi saya dengan agak yakin mengeluarkan jokes ini. Setahun yang lalu saya tahan ini. Cuman karena sekarang Kapolrinya Pak Lastio Sigit, mantap, luar biasa. Keren Pak Lastio, mantap. Tapi tujuan kita bukan itu, teman-teman. Tujuan kita, karena teman-teman tahu, Zona Hukum sebagai Legal Training and Education Center, bagaimana kita memfasilitasi teman-teman untuk belajar dari awal hingga akhir rangkaian penegakan hukum yang dimana melibatkan subsistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan, hakim di dalamnya, bahkan advokat dalam hal ini sebagai kuasa hukum. Bahkan kita menghadirkan seorang akademisi untuk memperkaya hazanah. Betul. Begitu. Jadi teman-teman bisa memilih kelas di kelas Zona Hukum berkaitan dengan peran aparat penegak hukum dalam proses penegakan penyelesaian perkara pidana. Nah, ini lebih lengkapnya nih ada di sini. Teman-teman bisa lihat. Dan per sesi itu teman-teman hanya dengan 15.000. Murah banget ilmu sekarang tuh. Tapi itulah Zona Hukum. Jadi tidak ada lagi alasan. Betul. Saya nggak tahu aturannya. Saya bukan orang hukum. Bukan nasi padang. Kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang suka nongkrong di kantin, ini tidak lebih mahal dibanding rokok Surya 12. Benar kan? Benar. Jadi tidak ada lagi alasan untuk teman-teman tidak mengerti. Bahkan di sini teman-teman bisa melihat kritik terhadap proses penegakan hukum. Karena dalam hal ini ada aparat kepolisian yang mengisi, yang tentu mengisi dengan penuh penjelasan yang begitu menarik, begitupun dengan pihak kejaksaan, pengadilan, hingga ada advokat yang memang sudah berpraktik lebih dari 10 tahun dan bahkan seorang ada akademisi yang sudah menyandang gelar doktor begitu. Jadi teman-teman bisa pilih mau belajarnya dulu kepolisian dari awal, misalnya lidik-sidiknya dulu belajar, baru nanti
kejaksaan, yaitu pra penuntutan, penuntutan dan pelaksanaan putusan misalnya kan, baru belajar ke pengadilan bisa. Teman-teman pilih lah. Itu variatif sekali harganya, mulai dari 15.000 sampai dengan 25 atau berapa. Nanti teman-teman cek deh di bit.ly/kelas zona hukum. Di situ lengkap banget. Jadi kita lebih tahu kalau kita berproses di kepolisian apa sih hak kita gitu loh. Atau apa sih kewajiban kita. Jangan kalau dipanggil polisi males gue, padahal kita kan sebagai warga negara wajib memenuhi panggilan misalnya kan. Karena memang undang-undang mengatur demikian. Jadi ini juga untuk edukasi untuk kita. Jadi jangan melulu menyalahkan polisi, jangan melulu menyalahkan jaksa, jangan melulu menyalahkan hakim begitu kan. Kadang kita menyalahkan berangkat dari ketidaktahuan. Sehingga kami mengajak rekan-rekan semua yang menonton video ini untuk belajar bersama. Belajar bersama bagaimana sih proses penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan KUHP, yang dimana itu adalah hukum formilnya dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman bisa langsung berangkat saja ke bit.ly/kelas zona hukum. Dan sebelumnya kita sudah bahas tadi kupas tuntas berkaitan dengan legal opinion. Ya, Bro Hasan. Jadi itu teman-teman, silahkan teman-teman tonton video sebelumnya dan berangkat ke kelas zona hukum. Dan tentu nanti di zona hukum ini, di platform sosial media kita akan banyak sekali konten-konten yang tersedia berkaitan dengan edukasi hukum dan pelatihan hukum tentunya. Itu mungkin dari gue, Bro. Ya, mungkin cukup ya Bang ya, dari saya juga. Kirain mau nyumbang lagu. Oke, teman-teman. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menonton. Tidak ada alasan untuk tidak mengerti hukum, karena zona hukum kini hadir dalam genggamanmu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.